Halo, Gus bangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya keadaan saudara baik dan sehat walafiat. Siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari perjanjian baru dari Yakobus. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu siang hari ini. Kalau kami ada nafas sampai detik ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah, karena kebaikan. Kasih setiamu tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapilah bunyinya Tuhan. Urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, hikmat marifat yang baru, pewahyuan baru. Singkapkan rahasia firman-Mu buat setiap kami yang membutuhkan. Urapi juga setiap pendengar yang baik, yang mendengar firman-Mu melalui channel YouTube Immanuel TV ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan baca firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Perikopnya berkata demikian. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, siang hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan di Yakobus. Firman itu berkata, hai saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah. Firman itu berkata, ingat. Manusia cenderung gampang lupa saudara. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ini ada sebuah nasihat dari firman Tuhan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Setiap saudara dan saya, Tuhan mau saudara menjadi seorang yang cepat mendengar, menjadi pendengar yang baik. Biasanya manusia lebih cepat untuk berkata-kata daripada cepat mendengar. Nah, siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan untuk menjadi pendengar, untuk menjadi orang yang cepat mendengar. Itu nggak mudah saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi pendengar. Tapi kalau menjadi pembicara, hebat. Saya melihat orang pembicara ini, pembicara itu, motivasi ini, yang dijual apa? Pembicaraannya. Tuhan mau saudara saya menjadi pendengar, cepat untuk mendengar. Kelihatannya mudah saudaraku, untuk menjadi mendengar, untuk menjadi pendengar itu gampang dan mudah. Tapi tidak mudah, tidak gampang dipraktekkan saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang sudah keluarga, sebagai imam, mendengarkan itu juga sebuah pelayanan. Ketika istri ngomong, bicara ini, bicara itu, panjang lebar, dari A sampai Z, seorang wanita kalau bicara
Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, 5 jam. Nggak ada titik koma. Bisa kalau wanita. Menurut survei dikatakan seorang wanita, seorang istri, satu hari itu butuh 20.000 kata sampai 30.000 kata. Itu harus diucapkan setiap hari. Kalau tidak dia simpan, waduh, itu satu tekanan buat ibu-ibu, buat istri-istri, buat seorang wanita. Itu tekanan. Nggak mudah. Seorang suami mendengarkan istri cerita. Pak, di rumah begini, anak begini. Aduh, segala macam. Jelas detail semua, mutar. Bawa sampai atas sampai bawah, A sampai Z sampai A lah. Suami, dengar. Papa, dengar. Mendengar sampai di mana? Mendengar sampai bagaimana? Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Mendengar sampai tahu kebutuhannya. Mendengar sampai tahu kesimpulannya, kebutuhan istrimu apa. Kebutuhan anak-anakmu apa. Kebutuhan rumah tanggamu apa. Nah, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pendengar. Cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Dulu saya, saudara, saya bukan pendengar yang baik, apalagi kurang sabar. Kalau istri ngomong, wah, telinga ini panas, saudara, telinga ini panas, seperti ada api, nggak tahan. Waduh, masuk rumah aja, udah ngomong ini, ngomong itu, bicara ini, bicara itu, laporan ini, laporan itu, waduh. Pusing, stres, depresi, tertekan. Tapi nggak apa-apa. Siang hari ini firman Tuhan mengajar kita menjadi pendengar. Pendengar yang tahu kebutuhan daripada yang bicara itu. Mudah? Tidak mudah. Tapi kita mau belajar. Belajar dan belajar. Ketika Tuhan berbicara, kita juga harus mendengar, saudara. Orang yang cepat berkata, yang banyak ngomong, biasanya banyak salah. Semakin banyak ngomong, semakin banyak berkata-kata, berbicara. Banyak bicara, banyak ngomong, banyak salahnya. Diam itu mas, diam dan dengar. Ketika orang ngomong, kita belajar diam, kita belajar dengar. Mendengar lebih baik daripada berbicara. Saudaraku yang kasih Tuhan, di firman Tuhan berkata, juga lambat untuk marah. Aduh, dulu kalau saya ngomong sedikit, dia nggak benar ini, nggak benar itu, nggak beres ini, nggak beres itu, ke pabrik nggak beres, ke kantor nggak beres, langsung naik darah naik. Padahal tidak naik, karena emosi. Marah dan marah. Sehingga orang yang dimarah itu sakit hati. Karena kemarahan tidak pernah mengerjakan kebenaran. Seringkali kemarahan untuk itu mengerjakan lebih banyak kebodohan dalam perkataan kita. Marah tidak pernah menyelesaikan masalah. Kenapa kita nggak belajar lemah lembut, ngomongnya santai, ngomongnya baik-baik, ini begini, ini salah, perbaiki ini ya, perbaiki ini. Cepat minta maaf. Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Orang marah cenderung berbuat dosa, berbuat salah. Siang hari ini kita mau belajar, jangan marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Kalau ada mulut kita kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis, kata-kata cerita yang sia-sia, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Buang semua itu.
perkataan yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang kotor. Ya, buang semua itu. Firman Tuhan berkata, buang dan terimalah dengan lemah lembut setiap firman Tuhan yang disampaikan tertanam dalam hati kita. Yang berkuasa untuk menyelamatkan saudara di sana. Kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Di mana roh Tuhan ada, situ ada kemerdekaan, situ ada kebebasan dan pemulihan. Tuhan tolong kami. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berapa banyak orang menipu dirinya sendiri. Kalau bicara, waduh, apalagi mengarang, kong tai, ngomong gede saudara, ngomong besar. Kong tai boy, ngomong gede, kong tai. Oh, dia, saya punya ini, punya pabrik, punya rumah besar, punya mobil mewah supercar, oh punya kapal, punya pulau. Waduh, saya kemana-mana, keliling dunia, aduh, udah capek. Kongtai saudara, ngomong gede. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Saya belajar. Saya ngerti sedikit, saya lakukan sedikit. Saya ngerti banyak, saya lakukan banyak. Daripada saya tahu banyak, tapi saya tidak lakukan itu. Saya percaya saudara dan saya setuju. Amin. Mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar yang baik saja, tapi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia. Siang dan malam kita renungkan firman Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan mengajar kita, menegur kita, menasihat kita. Hendaklah engkau lambat untuk berbicara, tapi cepat mendengar. Jangan cepat marah, sabar, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Saya berdoa kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh mengubah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, menegur kami, menasihatkan kami. Kami mau jadi pribadi yang cepat mendengar, lambat berbicara. Mendengar sampai tahu kebutuhannya yang dibicarakan ya Tuhan. Dan juga kami tidak cepat marah, tapi sabar. Dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Dengan pendengar saja yang baik. Bukan hanya teori ya Tuhan. Tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai saudara, bahkan sampai selama-lamanya namamu, nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.